Jakarta 2020. Oke, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua rahmat dan nikmat, sehingga kita bisa berkumpul secara online, secara virtual pada kesempatan kali ini. Saya, Lutfi Ananda, selaku Ketua Pelaksana acara PKKMB STIBA IEC Jakarta 2021, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang baru saja bergabung di STIBA IEC Jakarta. Semoga perjalanan belajar yang akan kalian lalui di sini nantinya berjalan baik dan lancar. Dan kemudian, itu saya sampaikan bahwa orientasi di kampus ini merupakan acara tahunan di kampus kita, di mana tujuannya adalah untuk mengenalkan kampus kita kepada kalian dan juga para dosen yang nantinya akan mengajar dan membimbing kita selama kita menuntut ilmu di sini. Dan yang terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa tenaga maupun pikiran untuk keberlangsungannya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini dapat mengakrabkan lagi hubungan antar mahasiswa-mahasiswi semuanya di STIBA IEC Jakarta. Cukup demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Terima kasih. Semoga kalian semua dapat mengikuti acara ini dengan baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Lutfia. Berikut kami ada video sambutan dari Ketua BM, oleh karena beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Dipersilakan videonya. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bejo Sutrisno selaku Ketua STIBA IEC Jakarta. Yang saya hormati Bapak Mufassal Fasik MPD selaku Wakil Ketua STIBA IEC Jakarta sekaligus Pembina BEM. Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak dapat menghadiri secara langsung kegiatan Pembaru 2021 yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 11 September 2021 dikarenakan saya harus mengikuti vaksin COVID-19 dosis kedua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan Penmaru adalah wadah bagi kalian mahasiswa-mahasiswa yang baru bergabung dengan STIBA IEC Jakarta untuk saling mengenal satu sama lain antar mahasiswa baru dan saling mengenal dengan kakak-kakak kelas kalian. Dan ini adalah langkah awal kalian untuk memulai perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kampus STIBA IEC Jakarta ini. Dan yang saya harapkan semoga kedepannya tidak ada kekerasan atau senioritas dalam kampus STIBA IEC Jakarta ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa di kampus STIBA IEC Jakarta ini ada beberapa UKM. Yang pertama ada UKM BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang sampai saat ini masih aktif. Saya harapkan untuk kalian-kalian yang minat dalam bidang organisasi atau mau mencoba berorganisasi dan mengembangkan bakat kalian di dalam bidang organisasi, silahkan bergabung dengan kami BEM STIBA IEC Jakarta. Kami akan dengan senang hati menyambut kalian dalam BEM STIBA IEC Jakarta periode 2021-2022 tahun ini. Yang kedua, ada UKM Futsal. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka dengan terpaksa untuk sementara UKM Futsal tidak aktif sampai saat ini. Dan yang terakhir, yang rencananya akan saya hidupkan kembali yaitu UKM BEM yang lama sudah tidak aktif. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan UKM yang terhenti seperti UKM Futsal dan UKM BEM dapat diaktifkan kembali.
agar para mahasiswa yang berminat dan ingin mengasah bakat dalam bidang olahraga seperti futsal dan bidang musik dapat mengembangkan bakatnya dan mengasah bakatnya di dalam UKM-UKM tersebut. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan selamat mengikuti kegiatan Penmaru 2021 dan terima kasih atas kerjasamanya sehingga kegiatan Penmaru tahun ini dapat terlaksana dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kekurangan salah-salah kata dari kami semua. Terima kasih. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan kalian selalu, patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, dan batasi mobilitas kalian, serta jangan lupa mencuci tangan dalam setiap kegiatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ketua Pelaksana dan Ketua BM. Terima kasih video sambutannya, oleh karena beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Ya, berikutnya kami ada video sambutan dari Menteri Pendidikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah. Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan. Oleh karena itu, kami di Kemendikbudristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka, antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan proyek kemanusiaan, merancang dan merintis wirausaha, melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri, atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa dengan keragaman minat dan ketertarikannya, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks atau bisa diajarkan dalam kelas. Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan. Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa, tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian menggapai cita-cita kalian. Keunggulan dari program Kampus Merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya. Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program Kampus Merdeka. Selain itu, melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek dan LPDP, mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program Kampus Merdeka. Tidak berhenti di situ, kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1. Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program Kampus Merdeka. Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian, membangun jembatan untuk meraih mimpi, dan berkontribusi untuk negeri. Saya percaya kemerdekaan adalah napas pemuda, napas mahasiswa, para generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih ada sambutan dari Menteri Pendidikan. Berikutnya kami ada sambutan dari Wakil Setiba yang terhormat Bapak Bejo Sutrisno dan Pak Mukasol Fasik. Dipersilakan.
Oke, sambil menunggu beliau masuk di meeting ini, kami persilakan video introductions tiba. Dipersilakan. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan serta menjelaskan sedikit beberapa ruangan yang ada di sebelah sini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ruangan pertama. Ruangan pertama adalah ruangan administrasi beserta keuangan. Ini adalah ruangannya. Dan ruangan ini biasa digunakan oleh para mahasiswa yang ingin membayar ataupun mengurus administrasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan kampus. Tapi karena kegiatan sekarang sudah online, maka seluruh kegiatan administrasi keuangan bisa melalui online juga atau transfer bank. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ruangan kedua, yaitu ruangan silakan disusun. Ruangan ini biasanya digunakan untuk mata kuliah listening ataupun speaking. Dan biasanya mahasiswa akan duduk di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk mengikuti pelajaran atau mata kuliah listening atau speaking. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 saat seperti saat ini, maka ruangan ini sudah tidak pernah dipakai dan dilaksanakan secara online. Oke. Ruangan berikut ini adalah lab komputer. Biasanya digunakan untuk mata kuliah Digitek ataupun kegiatan lainnya seperti yang berhubungan dengan komputer. Biasanya kegiatan ruangan ini dipakai secara bergantian. Dan apabila satu kelas melebihi kapasitas ruangan ini, maka satu kelas tersebut ada beberapa mahasiswa yang bergantian memakai komputernya. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan beberapa ruang kelas yang biasa digunakan oleh para mahasiswa untuk kegiatan. Oke, untuk ruangan berikutnya ada ruang dosen yang bisa digunakan untuk para dosen baik beristirahat maupun menunggu waktu mereka jadwal mereka mengajar. Oke teman-teman, berikutnya adalah ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini biasa digunakan oleh para mahasiswa untuk membaca buku ataupun mencari referensi untuk perkuliahan mereka. Dan juga biasa digunakan untuk mahasiswa semester 7 ataupun 8 yang sedang mencari referensi untuk bahan skripsi mereka. Berikut ini adalah beberapa fungsi
buku-buku yang ada di perpustakaan Setiba ASI Jakarta. Oke teman-teman, berikut ini adalah aula Setiba ASI Jakarta yang biasa digunakan untuk kegiatan Natalis kampus. Tetapi berhubung satu dan lain hal dan juga terkait dengan PPKM, karena adanya pandemi COVID-19, maka untuk beberapa tahun kemarin kegiatan Natalis ditiadakan. Baik teman-teman mahasiswa serta mahasiswi sekalian, itu adalah cuplikan mengenai fasilitas yang ada di kampus Setiba ASI Jakarta ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terpenting adalah kalian harus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan serta menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Salam sehat, terima kasih. Baik, terima kasih dari video perkenalan Setiba. Nah, sekarang beliau sudah join. Kami persilakan sambutan dari Ketua Setiba ASI Jakarta yang terhormat Bapak Bejo Sutrisno. Dipersilakan. Baik, terima kasih Afilia Brenda ya, dan juga tim BEM atau pengurus BEM ya. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Mukhlasul Fasih ya, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan juga terima kasih semuanya buat mahasiswa-mahasiswa yang cantik-cantik ya, yang cakep-cakep pada pagi hari ini, cukup ceria. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya juga tetap terus ceria dan semangat ya, sehingga bisa menggapai apa yang dicita dan cintakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat ya, salam sejahtera buat kalian semuanya. Semoga selalu dijaga kesehatan di masa yang masih pandemi ya akhir ini. Keluarga juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, perkenalkan saya Bejo Sutrisno. Sebenarnya sudah pernah tatap maya seperti ini. Untuk kali ini kita tatap maya lagi. Mudah-mudahan di dalam lagi bisa tatap muka ya. Mudah-mudahan juga Corona segera berakhir ya, segera lenyap dari bumi Indonesia, dan kita bisa melakukan kegiatan seperti normal pada umumnya. Ya, untuk kali ini akan coba izinkan saya untuk share ya apa yang mau sampaikan secara singkat ya tentang Sekolah Tinggi Bahasa Asing ASI Jakarta. Baik, udah bisa terlihat? Udah yes, ya? Bisa ya? Baik ya. Welcome to Setiba ASI Jakarta. Selamat datang untuk mahasiswa baru ya, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jakarta. Selamat datang di kampus Jakarta Timur ya. Baik, jadi di sini akan perlu sampaikan visi misi, tapi nggak perlu saya bacakan semuanya. Nanti adik-adik semuanya bisa baca di websitenya, sudah ada semua visi misi atau di buku pedoman akademik dan kemahasiswaan yang sebelumnya sudah pernah dibahas oleh Pak Mukhlasnya. Kita lewatin dulu aja ya, cepat ya, kalau waktu juga terbatas. Nah, untuk perkuliahan sebenarnya secara normal ya, ini dalam satu semester kan perkuliahan itu selenggarakan 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS. 16 kali pertemuan itu di ke-8-nya UTS, di ke-16-nya UAS. Dan mahasiswa pun wajib hadir tepat waktu ke perkuliahan baik offline maupun online. Ketika tatap muka pun ya,
Misalkan bisa tepat waktu, online pun demikian, mahasiswa wajib hadir minimal 75% tuh ya. Nanti kalau 16 paling nggak 12%, 12 kali lah tuh ya paling tidak. Kalau kurang bagaimana Pak? Itu silakan komunikasikan dengan Bapak Ibu dosen yang bersangkutan. Mungkin karena pernah sakit atau pernah izin kemana atau pernah umroh misalnya, itu bisa dikebijakan. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 5% tidak dapat mengikuti ujian baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester ya, kecuali ada komunikasi sebelumnya dengan pihak Bapak Ibu dosen. Ada di buku panduan, nanti bisa baca lagi. Meskipun ada di buku panduan ya, buku pedoman ya, kalau nggak dibacakan biasanya nggak dibaca. Jenis dan komponen penilaian di sini adalah misalnya 10% itu kehadiran ya, 20% tugas, 30% ujian tengah semester dan 40% ujian akhir semester. Jadi upayakan nih ya, poinnya tinggi, UT sama UAS, tugas pun wajib ya. Kehadiran pun ada nilainya. Nah, ini untuk bobot nilainya. A, upayakan bisa dapat angkanya terus ya, sehingga bisa dapat cum laude ya, bisa dapat A terus posisinya. Ya hindarilah yang angka yang ini, apalagi yang ke sini. Nah, ya minimal inilah ya. Nah, ini sangat baik dan cukup dan sebagainya. Nilai lulus ABC ya. Kalau D dianggap tidak lulus atau harus mengulang. Yang mudah-mudahan sih dapat A minimal B semua ya, A dan B lah gitu ya. Dan kemudian setiap semester tuh ada namanya IPS, Indeks Prestasi Semester ya. Indeks Prestasi Semester IP di semester berikutnya tuh digabung menjadi IPK, Indeks Prestasi Kumulatif ya. Nah, itu penggabungan. Jadi semakin tinggi IP-nya semakin tinggi pula IPK-nya. Pertahankan IPK yang tinggi di awal ya, jangan sampai kendor. Kemudian, nah ini untuk ujian susulan, jika mengalami suatu kendala atau ada halangan ya, ketika UTS nggak bisa, UAS nggak bisa, masih diberikan ujian susulan. Hanya biasanya ada biaya administrasi ya kalau yang ujian susulan. Maka kalau bisa hindarilah ujian susulan jika betul-betul tidak urgent ya. Itu yang sakit. Nah, kalau sakit kemungkinan sih kalau sakit ada surat dokter, kemungkinan mungkin nggak kena biaya ini ya. Asal ada surat dokternya dan sebagainya. Oke, ini sama ujian susulan, ujian perbaikan bagi yang dapat D dan E ya, ada perbaikan. Kemudian semester pendek itu biasanya untuk semester akhir nih, semester 7 atau 8, bukan untuk semester awal. Biasanya kalau mereka yang betul-betul karena memang pernah nggak lulus mata kuliah tertentu, kemudian di semester akhir dia belum mengambil untuk menyelamatkan biar 4 tahun kelar ya, sehingga ada semester pendek khusus untuk yang udah semester akhir. Kemudian untuk pengumuman hasil yudisium ya, untuk nilai KHS ya, kartu ujian hasil studi, apalagi sekarang udah ada e-kampus ya. Nanti setiap itu bisa di-download sendiri ya, bisa di-print out sendiri. Tidak perlu harus minta ke pihak admin ya. Admin hanya memberikan stempel atau tanda tangan jika dibutuhkan untuk kebutuhan kantor atau kebutuhan tertentu yang sifatnya legal. Nah, itu bisa nanti setiap akhir semester itu bisa di-print out hasil studinya. Tata tertib nih, mungkin juga ini perlu ya. Mahasiswa wajib hadir dalam ruang ujian tepat waktu. Ini kalau ujian ya, yang sudah ditetapkan baik Zoom, online maupun offline. Mahasiswa mengikuti ujian dengan tertib, sopan dan tenang. Meskipun di rumah juga harus tertib. Mahasiswa mengenakan caket alma mater. Ini pastikan nanti nggak lama lagi pasti akan dikirim caket alma maternya ya. Kalau yang di luar daerah kemungkinan oleh pihak admin akan dikirim ke alamat. Dan kalau Jakarta juga mau diambil juga silakan nanti ya kalau sudah jadi. Mahasiswa tidak diperkenankan mengenakan sandal jepit nih kalau offline nih, kalau tatap muka nanti ya. Nah, jangan sandal jepit ya, walaupun harganya 2 juta ya. Tetap aja sandal jepit kan. Nah, dengan sepatu biasa harganya cuma 100.000 lah misalnya, itu lebih bagus ya. Celana pendek apalagi ya, nggak boleh ya. Walaupun celana pendek beli di Korea misalnya nggak boleh juga. Walaupun celana pendek tetap nggak bisa ya, harus yang sopan dan santun. Dan celana jin robek selama mengikuti ujian ya. Ya jin silakan ya. Cuma kalau bisa jangan sobek sampai ke paha ya, nggak boleh. Mahasiswa wajib menonaktifkan alat komunikasi selama ujian berlangsung. Mahasiswa wajib meminta izin dosen jika akan keluar dari ruang ujian. Mahasiswa dilarang membawa serta mengkonsumsi makanan dan minuman dalam ruang ujian. Ya, ini kalau tatap muka. Kalau di rumah gimana? Silakan ya. Oke, baik langsung saya sampaikan untuk studi perkuliahan semester nanti. Untuk semester 1 biasanya masih all in English ya.
pakai bahasa Inggris, kecuali mungkin ada mata kuliah computer application. Ini pun bukan komputer seperti di sekolah ya, tapi ini bagaimana membuat suatu karya ilmiah, abstraknya seperti apa, susunannya seperti apa, biasanya untuk skripsi. Jadi nanti berdasar skripsi itu udah nggak bingung lagi cara membuat layoutnya, desain seperti apa ya. Bagaimana membuat daftar pusaka, bagaimana cara membuat apa namanya footnote ya, versi dan sebagainya. Itu semua tentang all about tesis. Bisa juga ketika untuk tugas-tugas kuliah, seperti ini. Inilah ada di computer application ya, ada PowerPoint-nya dan sebagainya. Kalau semuanya masih all English ya, basic English. Kenapa ada bahasa Indonesia? Karena itu suatu kewajiban ya. Semua kampus, semua prodi itu harus ada bahasa Indonesia ya oleh pemerintah. Bahasa Indonesia dan agama dan PPKN ya. Bukan PPKN, civic ya, atau Pancasila dan kewarganegaraan. Itu wajib ya, mata kuliah wajib yang nggak boleh dilewatkan. Sehingga harus ada bahasa Indonesia, khususnya S1 ya. Nah, kalau di 1 silakan boleh ambil, boleh tidak. Di semester 2 nanti ini tentang masih ada character building, membangun karakter ya, agar kita bisa membangun suatu kepribadian yang tangguh ya, yang utuh, yang hebat ya, yang kuat, yang survive dan sebagainya. Kemudian kenapa nih ada mata kuliah internet blogging ya? Nah, di sini zaman era 4.0 sini, di mana kita hanya mahir bahasa Inggris, namun kita pun harus pandai dalam bagaimana mendesain blog ya, membuat website ya, untuk mengunggah artikel karya ilmiah bahasa Inggrisnya misalnya. Jadi nanti ada mata kuliah tentang bagaimana membuat blog ya, pakai Blogspot atau menggunakan WordPress ya, atau website. Ya. Kemampuan seperti ini bisa mendukung kalian dalam dunia internet. Nah, dan juga ada entrepreneurship ya, ini tentang ketangguhan ya, tentang kepribadian, tapi lebih kepada how to run the business online ya, bagaimana mengelola bisnis online ya. Di situ akan ada materi tentang bagaimana sih membuat copywriting ya, membuat iklan-iklan yang menarik, yang menawan. Siapa tahu ya nanti di antara kalian tuh punya bakat di jualan online. Who knows ya. Jadi kuliah belum selesai tapi udah bisa menghasilkan uang. Hebat kan ya. Nah, kemudian di semester 3, ini masih rating ya, 1, 2, 3. Ini ada mata kuliah Digital Information Technology and Communication atau Digitech ya. Di sini ada berbagai macam cara, ada Canva ya, bagaimana mengelola Zoom ya, Gmeet atau mungkin dengan Google Drive atau dengan Screencast-O-Matic ya, how to be a YouTube ya, how to operate di YouTube ya, YouTube Studio dan sebagainya. Itu ada di Digitech ya, tentang teknologi komunikasi. Civic ini Pancasila ya, PKN. Kemudian semester 4 ya, bagi yang ke S1 ini masih tentang all English, ada broadcasting ya, mata kuliah pendukung ya. Siapa tahu mungkin ada yang punya bakat jadi penyiar ya, broadcasting. Ini cross cultural understanding, yaitu silang budaya. Ya, budaya Amerika, budaya Inggris dan sebagainya itu perlu dipahami. Siapa tahu nanti ada yang pergi ke luar negeri ya, ke Eropa, ke luar negeri. Nah, ini mulai pada mata kuliah sastra ya, history of English literature. Nah, nanti bisa dilihat lagi ya berbagai macam mata kuliahnya. Jika masih ada yang tunggu boleh tanya ya ke Pamuklas atau ke saya. English for Vocation ya, untuk TOEIC dan sebagainya. Ini British and American Studies. Ini perbedaan antara American dan British ya, British style, American style. Kan suka ada, kamu bahasa Inggrisnya versi apa, British atau American? Nah, nanti akan ada di sini ya, untuk bisa membedakan antara British British English and American English. Ada juga mata kuliah English for Journalism ya, untuk bagaimana untuk menulis suatu berita dan sebagainya ya, in English or in bahasa Indonesia. Nah, di sini ada juga mata kuliah Technology in Translation, terjemahan menggunakan teknologi. Sekarang kan udah banyak ya terjemahan yang tidak harus buka kamus ya, tapi kita ada namanya mesin translation, menerjemahkan dengan suatu mesin ya, dengan teknologi. Bahkan di internet pun ada kan, ada situs yang bisa kita seperti Google Translate ya. Nah, tapi ada lagi yang lebih canggih lagi, yang tingkat kesalahannya itu sedikit. Nah, itu nanti ada di Technology in Translation. Siapa tahu sih ada yang ingin menjadi seorang translator ya, punya profesi untuk sebagai buka jasa terjemahan. Nah, ini harus ada di memahami tentang Technology in Translation. Oke, ini English for Hotel and Tourism, mata kuliah pendukung juga ya, bagaimana dunia hotel dan dunia pariwisata.
Oke, in semester 6, nah baru ada business English, English for business ya untuk kemudian kritik sastra, kemudian masuk ke dalam TEFL ya, teaching English as foreign language. Tadi bagaimana sih metodologi pengajaran bahasa Inggris ya. Nah ini siapa tahu ada yang menjadi seorang guru bahasa Inggris atau dan sebagainya. Itu ada mata kuliah tentang metodologi pengajaran. Kemudian di semester 7 udah mendekati akhir ya. Ini ada digital business marketing. Nah, setelah tadi di semester 2 tuh ada bisnis online, di sini ada digital marketingnya. Bagaimana sih memasarkan produk menggunakan digital ya, dengan berbagai macam media sosial, dengan internet dan sebagainya, dan fitur-fitur apa yang harus kita siapkan. Nah itu ada 7 untuk pembekalan agar nanti bisa bisa punya keahlian khusus ya dalam marketing. Walaupun jadi seorang istilahnya profesi pun kan perlu marketing juga kan, apapun perlu marketing, apapun profesinya. Dan di drama ya, perform drama ya, perform artinya nanti bagaimana sih paling enggak tuh namanya sastra Inggris ya bisa tahu teori drama dan juga bagaimana performnya bagaimana. Nah, ini English proficiency ada TOEFL ada IELTS. Jadi ada dua-duanya, TOEFL-nya bagaimana, IELTS-nya juga seperti apa. Dan juga ada interpretation, itu interpretasi. Ya, bedanya apa dengan terjemahan? Kalau terjemahan kan lebih ke dalam written form, ini dalam satu spoken form, dalam satu interpretasi ketika seperti juru bicara, ya. Nah, sebagainya. Dan semester 8 semester akhir, ya tadi biasanya itu hanya satu mata kuliah biasanya, satu mata kuliah sosiolinguistik, kemudian intesis. Nah inilah semester 8 itu awal semester tuh udah mulai skripsi, tugas akhir, nggak usah dipikirkan dulu ya, semua itu pasti akan berjalan dengan mudah ya, dengan tidak ada kendala ya. Skripsi, tugas akhir ya, kemudian tadi pas 4 tahun kelar. Kalau ini hanya mata kuliah tambahan, pilihan ya. Pilihan apakah ada mata kuliah teaching practice ya, English for proficiency, copywriting dan sebagainya. Jadi nggak semuanya ya, nggak semua diambil. Cukup salah satu sebagai mata kuliah pilihan sebagai pendukung yang ada di sini. Untuk perpustakaan nanti akan dibawakan untuk perpustakaan ya oleh pihak admin ya. Untuk perpustakaan buka kalau normal biasanya Senin sampai Jumat tuh jam 8 sampai jam 7 malam. Kalau Sabtu hanya sampai jam 3. Istirahat jam 2 sampai jam 1 ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengalami satu yang tatap muka. Tatap muka pun tersedia perpustakaan ya. Nah, sekarang sini juga I would like to say thank you for your trust ya to Istiba IC. We hope that everything will be running well. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Pesan dari saya dimohon untuk melepas atribut pangkat yang anak lurah, mohon ya jangan mengatasnamakan diri sebagai anak lurah, anak camat, anak bupati, demikian semua kita adalah sama ya. Sama sebagai mahasiswa Istiba IC. Jadi lepaskanlah status sosial kita ya, kita dengan posisi yang sama berada di kampus Istiba IC. Sekarang saudara adalah mahasiswa di BAIS Jakarta. Salam sukses, terima kasih dan mohon maaf. Demikian dari saya kurang lebihnya. Semoga cita-cita kalian semua bisa terwujud ya hingga pada masanya. Sekarang 2021, just think in your mind that September 2025 ya 2025 you graduate from Istiba IC ya. Pastikan ya 2025 kalian sudah lulus dari Istiba IC ya. Amin ya untuk S1 ya. Salam sukses buat semuanya. Thank you very much ya for the committee of inauguration ya of the new student. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bedi Sutrisno yang terhormat. Dan berikutnya kami ada materi dari Bapak Abdul Muhid Murtado, dipersilakan.
Halo, Bapak Mutado, dipersilakan. Oke, mohon ditunggu sebentar. Kendala dengan kamera ya, sebentar. Oke, apakah cukup terdengar jelas suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Morning wabarakatuh. everyone. Yang Morning. terhormat Morning, sir. Ketua FIBA IC Jakarta, Bapak Bejo Sutrisno, beserta Wakil dari FIBA IC, Pak Muklas. For this morning, I would like to speak maybe campur-campur. So in Bahasa and in English, yeah. All right. So I would like to share the screen first. Everyone can see the material here. Ya, Mr. Share dulu, oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. So for this morning, I would like to tell you about the hard skills and the soft skills in 4.0 and 5.0 era, especially for the students of FIBA IC Jakarta. So what should we have and what should we do in this era? Okay, and then this is our planning or our agenda for this meeting. The first, I have a warming up for you. Okay, after that, I would like to give the little explanation about what is soft skill and the hard skill, and then also talking about what is the era of 4.0 and 5.0. The third one, we have a little activity later, yeah, if we still have time. And then also the last, I have closing time, conclusion, and maybe the feedback or question answers maybe from you all. Okay, the first, we're going to have the warming up in this activity. We are going to use Slido. Maybe everyone can use your handphone or maybe your laptop to join the Slido. Okay, I'd like to stop the sharing and then share the Slido. Okay. Okay, please wait. So you can join with the code number, ya, 730. Boleh diikuti nomornya masuk ke situ ya. We have polling and then little quiz.
Oke, atau Mister sudah share di chat ya. You can see on the chat. Okay, have you got the polling? Yes, sir. Already, yeah? After the polling, now we continue for the quiz. Okay, still trying to connect maybe here. Okay, number 2 ya. This is number 2. Okay, now number 3 here. Okay, so I got around 17 or 18 students, yeah, or maybe participants. Okay, now continue for the next. We have a quiz. So everyone can join the quiz, okay? You can write your name first. Okay, still waiting. Okay, for those who haven't joined, you can join. Okay, maybe the member of committee, you can also join. So still waiting. Okay, we have around 17 or 19 or 20. Okay, we have 20 students or 20 participants here. Okay, or already all 20. Okay, now I would like to start. This quiz has 10 questions and
Okay, so get ready and then focus on the question. Okay, number 1. Three, two, one, go. Okay, below is the sample of soft skill. Mostly answer teamwork. Okay, ada yang jawab typing speed and then others. Okay, let's check. Yeah, the answer is teamwork. Okay, next for the next question. Soft skill can be divided into 2. So what are they? Sir, I want to ask Yeah. how to polling in Slido. Yeah, just choose the answers. Just choose the answer. This is for the quiz now. The polling has already finished. Barcode. Well, Open Slido, and then put the numbers 730, and then 1 to 9, yeah. You can scan the barcode also, yeah. barcode in that. Yeah, on the slide, on the screen, okay. On the screen, Slido, okay. Put the numbers. In Masukkan angkanya. Masukkan angka yang ada di situ. di mana? Di situ di screen-nya ada angkanya. 730 dimasukkan di situ. Bintang 730. Ya, masukkan. Nanti join di situ ya. Gimana cara joinnya? Bingung. Oke, boleh sambil mengikuti saja yang masih bingung ya. Oke, ya, next. The answer is 70% answer C. Oke. Nah, now continue number 4. What is interpersonal skill? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Wow, 53% answers A and B. So what's the answers? Yeah, the answer is C. Yeah, that's correct. Okay, number 5. What is intrapersonal skill? Monyet. Innalillahi. Okay, 27% answer the skill to communicate, interact, and work with individual and group. Yeah, we can see the answers. Yes, the answers over there. Okay, next, number 6. Is English language belong to hard skill or soft skill? Okay. The answer is, all right, this is not soft skill, yeah. So this is hard skill. Okay, next, number 7. What is Industry 4.0? Okay, because only 10 seconds, so get faster. Yeah, this is the answer. Let's see. Okay, that's correct. Okay, number 8. How important is the hard skill and soft skill?
Okay, mostly answers, both of them are very important. Okay. All right, number 9, continue for number 9. How to develop your hard skill. Okay, mostly answers word hard. Okay, what is the answer? Yeah, the answer is D. Yeah, so you have to join any course to get your knowledge. Okay, the last, number 10. Where do you think you can learn the soft skill? Yeah, the answer is D. Alright. Mbak Budi silakan. Buka aja nggak apa-apa, Pak. Buka aja nggak Pak. Buka aja nggak Pak. Okay, so let's see for the first Indrajati Fabiansa, yeah, for the second one, and then MF Panji for the word, yeah, this one is the result of our quiz. Okay, I would like to close the quiz and then continue to the PowerPoint. Oh, kayak konsep-konsep gitu. Jadi outputnya kalau pengajaran, mereka memperbaiki pengajaran kan dengan materinya. Okay, so everyone, what do you know about hard skill and soft skill? So you have got the quiz and then polling. So what is hard skill and what is soft skill? So maybe you have your own idea. You can think about this first, or maybe you have ever heard before what is hard skill and what is soft skill, ya. Mungkin sudah sering banyak yang mendengar apa itu soft skill dan apa itu hard skill. Oke, di sini kita akan membahas sedikit ya, karena waktunya yang terbatas, kita akan bahas sedikit. Oke, the first is the definition, ya. Soft, what is soft? Ya, mungkin di sini ada kata soft skill dari kata soft, lalu ada hard skill, nanti ada kata hard, lalu ada kata skill itu sendiri, ya. Soft, lembut, jadi skill yang lembut, bukan ya? So what is soft skill? Ya, we can see that in our life we need to have both of them. Ya, tadi kita harus mempunyai dua. Kalau tadi di Slido kita sudah coba kuisnya, itu ada definisi-definisi di situ. So soft skill is the combination of interpersonal skill and intrapersonal skill. Ya, jadi inter means with other people, intra means from your own self. Jadi with or without. Ya, ada with-nya dengan orang lain, without-nya tanpa orang lain. Jadi soft skill ini adalah suatu kemampuan ya yang ada di dalam diri kita dikombinasikan dengan skill atau kemampuan interpersonal ya dan kemampuan intrapersonal ya. Nah, ini yang harus kita miliki saat ini. Dan apa itu hard skill? Ya, hard skill is the specific knowledge. Jadi kemampuan yang spesifik, knowledge yang spesifik to perform any job ya, bisa untuk melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan. Oke, lalu skill itu apa? Skill pasti kita tahu adalah kemampuan, talent, ya, ability, ya, to do or to create something. Oke, what's the difference hard skill and soft skill? Tadi kita bedakan sedikit apa perbedaannya. If you think about job, so you think about the hard skill. But if you think about the attitude, behavior, ya, to communicate and others, you think about the soft skill. Jadi di sini hard skill dan soft skill itu saling melengkapi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Yang terjadi adalah jika salah satunya tidak seimbang, maka tidak akan menjadi sempurna. Contoh, ada satu kasus, misalkan waktu itu kita pernah dengar ada berita dari Manchester, the students of Indonesia, Reinhardt, ya, beliau kuliahnya sudah sampai S3. Ya, tetapi ternyata menjadi predator. Nah, itu karena tidak memiliki attitude yang baik, ya, berkaitan dengan soft skill juga. Oke, di sini ada step of error,
Ya, jadi di sini disebutkan industri 1.0, and then 2.0, 3.0, 4.0, dan saat ini kita sudah hampir mencapai di titik 5.0. Ya, jadi peristiwanya dimulai sejak tahun 1784, di mana awal-awal industri adalah menggunakan mesin, ya, kekuatan. Lalu industri 2.0, people continue to create any mass production, ya, di sini menggunakan pabrik, ya, pabrik, banyak orang bekerja di pabrik, PT dan perusahaan, ya, di situ di sekitar tahun 1870. Continue to industry 3.0, people has automation, ya, we have internet, computers, electronic, jadi sudah berkurang sedikit tenaga manusia, di mana digantikan oleh mesin atau robot, ya, di era 1969. Dan masuk ke industri 4.0, saat ini we have got cyber physical system, ya, jadi bekerja dengan tidak hanya mesin tapi kita berhubungan dengan internet, networks, ya, dan sebagainya. Ada digitalisasi di situ. Dan berikutnya adalah 5.0, di mana di sini ada industri yang mengutamakan mass customization. Jadi untuk mengimbangi society, ya, di mana manusia perannya sudah tergantikan, tapi bagaimana industri 5.0 ini menciptakan manusia juga bisa menjadi the real human with the technology, gitu. Oke, continue for the next slide. Nah, bisa dibaca kembali, ya, kejadian-kejadian di era industri-industri 1.0 sampai 5.0. Ya, nah, ada satu hal yang dikemukakan oleh Yuko Harayama, di mana society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas society 4.0. Jadi di atas satu level, ya, untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Jadi tidak hanya peka terhadap teknologinya, tetapi manusianya juga diatur oleh industri 5.0 ini. Oke, continue. Now I have the pictures. Kalau kita lihat gambar di sini, ya, soft skill berada di bawah, sedangkan hard skill berada di atas. Mengapa demikian? Secara umum, yang dilihat pertama kali oleh seseorang adalah hard skill atau skill utamanya, kemampuan utamanya. Tetapi kemampuan utama jika tidak diimbangi oleh soft skill, maka tidak akan menjadi yang terbaik. Ya, maka di sini ada istilah self image, ya, social role, personality traits, dan motif. Ya, nah, apa yang perlu kita ingat dan apa yang perlu kita dapatkan dari hard skill dan soft skill? Di sini kita lihat untuk mendapatkan hard skill, you have to study more. Ya, berarti harus belajar lebih giat lagi, karena tanpa belajar tidak mungkin mendapatkan hard skill. Ya, and then you can join any workshop, ya, mungkin ikut seminar, ikut online course, online training, and many more. Ya, lalu juga bisa mungkin kalau pandemi selesai kita ikut training yang offline, misalkan seperti itu. And then you can maybe take a course, ya, any courses that you like, that you want to improve. Ya, and then certify yourself, ya. Saat ini Indonesia dikenal dengan BNSP, ya, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu bisa dijadikan acuan atau patokan juga untuk mensertifikasi kita. Kalau bahasa Inggris kita ada tes yang namanya TOEFL, IELTS, ya, TOEIC dan sebagainya. And then be competent. Jadi kompetens ini sampai titik di mana kita benar-benar kompeten, ya, tidak hanya bisa atau mampu, tapi benar-benar kompeten, jadi expert. So for the soft skill, the first what you need to do is train yourself. Jadi teruslah berlatih untuk mendapatkan soft skill ini, ya, atau mengikuti beberapa komunitas, ya, untuk membiasakan diri kita bersosialisasi dengan yang lain, ya. Bisa juga mengikuti organisasi, misalkan organisasi di rumah atau di sekolah atau di kampus dan sebagainya, untuk mendapatkan lebih banyak soft skill dalam kehidupan. Konsistensi,
Jadi harus konsisten untuk meningkatkan soft skill. Tidak bisa hari ini oke, hari besoknya kita tidak menjalankan seperti itu. And then good habit, you have to do good habit, and then they are not from school, ya. Jadi semuanya tidak didapatkan dari sekolah, tetapi sosialisasinya yang kita dapatkan dari beberapa tempat. Oke, sekarang pertanyaannya, what hard skill that you need in 4.0? Skill yang pertama, you have to get the language skill. Ya, kenapa language skill? Because the first thing you can do is communicate with others. Jadi komunikasi dengan orang lain kita membutuhkan bahasa. Nah, salah satu bahasa yang paling penting adalah bahasa English, ya. Di mana as an international language you can communicate with all people around the world, ya. Jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan apapun, ya. Nah, di sini language skill Mr. Taro nomor 1. Yang kedua, computer skill. Computer skill berkaitan dengan apapun yang ada di dalam komputer or maybe gadget, ya. Handphone, laptop, ya, maybe software, also like programming, ya, so internet based and many more. Jadi skill yang ada di dalam komputer itu yang perlu kita tingkatkan. Yang berikutnya adalah manajemen skill, di mana kemampuan mengatur untuk waktu, manajemen uang, manajemen pembelajaran dan sebagainya. So you have to be able to manage your own self and your life. And then entrepreneurial skill, ya, di mana kemampuan berwirausaha, karena saat ini kita berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mendapatkan pekerjaan. Jadi kemampuan entrepreneurship, ya, atau entrepreneurial itu harus dimiliki oleh kita semua di era ini. Ya, minimal jualan online seperti yang disampaikan Pak Bejo, kita ada materi kuliah digital marketing, ada entrepreneurship dan sebagainya. Nah, ini bisa kita maksimalkan dan kita kembangkan. And then networking skill, ya, di mana kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak kita katakan partners atau kawan atau teman atau friends, ya, sehingga ketika networking kita lebih luas, maka kesempatan atau kemungkinan kita mendapatkan kesempatan atau sesuatu itu lebih besar, ya. Jadi kalau kita senang sendiri, nah saat ini tuh harus dirubah, ya. You cannot be alone, you need to collaborate. Jadi kolaborasi itu sangat penting di era sekarang, tidak bisa kita sendiri-sendiri seperti itu. Oke, nah berikutnya what soft skill? Soft skillnya seperti apa sih? Ya, misalkan di sini salah satu contoh adalah inisiatif dan kreatif, ya. Dimana kalau kita tidak punya inisiatif dan tidak kreatif, ya, maka kita tidak mampu mengerjakan sesuatu. Jadi inisiatif adalah keinginan, ya, keinginan, rasa ingin tahu, kemampuan untuk mengetahui sesuatu, ya, menciptakan kesempatan dan sebagainya. Di sini ada inisiatif, ya. Oke, lalu ada yang kedua di sini ada change adaptability, ya. Di sini ada seperti perubahan, ya, beradaptasi dengan perubahan, karena saat ini eranya cepat sekali berubah. Di masa pandemi, yang tadinya sebelum pandemi saya mengajar online, tiba-tiba kita belajar offline menjadi online, ya. Dan itu harus segera dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka kita tidak bisa belajar atau mungkin kita ketinggalan, ya. Jadi dinosaurus pun akhirnya punah karena tidak mengikuti atau tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi bukan yang besar, bukan yang kuat, bukan yang strong, ya, tetapi yang mampu berubah di era sekarang. And then critical thinking, ya, di sini pemikiran kritis. Jadi sebagai mahasiswa atau di era saat ini pemikiran kritis harus kita miliki, ya, supaya kita bisa menginterpretasi, mengevaluasi, menganalisis dan sebagainya, ya, serta menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Nah, ini critical thinking. Oke, berikutnya di sini ada analytical thinking, ya.
Sama di sini bagaimana kita menganalisis sesuatu, bagaimana dia bisa terjadi, sampai akhirnya kita mendapatkan pengetahuan seperti apa dan bagaimana. Jadi kita bisa punya skill analytical thinking. Oke, berikutnya adalah intellectual curiosity. Jadi di sini adalah rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Jadi kemampuan kita untuk mengetahui sesuatu lagi dan lagi, jangan puas dengan satu hal. Jika kita sudah bisa melakukan sesuatu yang satu, boleh kita tambah dua, boleh kita tambah tiga, dan sebagainya. Jadi apa yang kita capai hari ini jangan puas, kita teruskan, kita lanjutkan continuous learning, ya. Oke, yang berikutnya adalah effective communication. Jadi di sini adalah komunikasi yang efektif, presentasi, ya, komunikasi, lalu public speaking. Nah, ini hal-hal yang perlu kita miliki, di mana jika seseorang tidak punya kemampuan itu, maka dia tidak bisa menampilkan dirinya, membuat image pada dirinya. Sehingga kemampuan komunikasi ini bisa saja terjadi di baik online maupun offline. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Ya, yang terakhir cognitive flexibility. Di sini adalah kemampuan untuk merubah, ya, atau memfleksibelkan personal behavior. Jadi dimanapun kita bisa masuk ke dalam tempat itu atau situasi itu. Jadi kalau kita tidak bisa masuk ke situasi tertentu, maka kita bisa ketinggalan. Nah, di sini cognitive flexibility sangat diperlukan di era saat ini, di mana kita bisa masuk di situasi apapun, ya, dan beradaptasi dengan konteks-konteks atau konsep-konsep yang berbeda. Walaupun kita baru, tapi kita bisa mengikutinya. Oke, Mister berikan contoh. Di sini ada gambar apa ini? Sedotan, ya? How do you say sedotan in English? Anybody know? How do you say in English? Ada yang tahu sedotan? Straw. Okay. So from the straws, yeah, I want you to think at least maybe 5 or 7 things that you can make from straws. Nah, kira-kira 5 sampai 7 kerajinan atau keterampilan atau apapun yang bisa dibuat dari straws. Oke, kira-kira apa saja? Can you mention? So you have to be creative, you have to think out of box. Ya, itu contoh soft skill. Ya, berarti kita harus mampu menciptakan sesuatu yang belum ada dari sebelumnya. Nah, oke, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dibahas mungkin dengan BEM. Ya, silakan nanti jika ada pertanyaan juga nanti bisa ditanyakan. Intinya ada tidak hard skill atau new skill, soft skill yang ingin ditambahkan di situ, ya. Lalu bagaimana mengimplikasikan soft skill di dalam kehidupan, ya. Nah, kenapa soft skill dan hard skill itu penting? Oke, dan bagaimana kita mentransmit skill kita, ya, atau menyampaikan skill kita atau kemampuan kita kepada orang lain. Oke. Nah, di sini adalah penutup kesimpulan, di mana beberapa survei itu mengatakan, seperti di sini ada dari National Association of College and Employers in Amerika Serikat, ya. Jadi mereka menyatakan bahwa IPK, ya, bukanlah hal yang dianggap penting di dalam dunia kerja. Maka yang pinter belum tentu mendapat pekerjaan lebih baik, tapi jelas yang IPK-nya rendah pasti tidak dapat kerja, ya. Maka IPK harus didampingi oleh soft skill. Jadi IPK-nya tinggi tapi soft skill-nya rendah, ya itu tidak baik, ya. Nah, kita lanjutkan, ada juga di sini. Kalau di Harvard University, mereka juga menyatakan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain. Jadi orangnya pinter nih, hard skill-nya bagus, nah, tetapi dia tidak mampu mengelola dirinya sendiri, ya,
baik dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, maka dikatakan dalam penelitian itu kesuksesan hanya ditentukan oleh 30% hard skill dan sisanya 70% oleh soft skill. Nah, ini bisa jadi bahan pertimbangan, maka hard skill saja tidak cukup. Nah, apalagi kalau kita soft skill-nya rendah. Seperti itu. Oke, penelitian lain juga mengatakan kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20%, ya. Bahkan sisanya 80%. Nah, apa yang harus kita terapkan, ya, yaitu peserta harus memiliki soft skill untuk berpikir kreatif. Nah, tadi creative thinking serta berpikir kritis atau critical thinking, ya. Dan harus percaya diri, ambisius untuk mencapai kesuksesan. Ya, saya doakan semoga kita semua sukses, ya. Terakhir ada quote dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail, ya. Oke, nah itu bisa jadi satu quote yang bisa direnungkan. So thank you for your attention. See you everyone on the top. Oke. Bye bye. See you. Thank you. Thank you, Mr. Abdul Muhid Murtado, dan terima kasih atas materinya ya Bapak. Dan berikutnya kami ada perkenalan dari anggota BM dari kami para panitia. Lutfiananda, boleh dimulaikan. Halo, Lufia. Ya, baik. Jadi saya akan memperkenalkan anggota-anggota BEM. Dimulai dari ketua BEM, yaitu ada Kak Gabriel Arya Praba, tapi beliau sedang tidak berkenan hadir. Dan selanjutnya ada wakil ketua BEM, yaitu saya sendiri, Lutfiananda. Dan yang selanjutnya ada sekretaris. Ya, oke. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Aprilia Kesha Brenda Karamoy, dan dalam anggota BM saya adalah sekretaris dan MC untuk acara pada hari ini. Ya, terima kasih Kak Brenda. Selanjutnya ada Bendahara Kak Rian, tapi beliau juga sedang tidak berkenan hadir. Dan Bendahara 2 ada Dinda. Silakan Dinda. Persilakan. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Sheryl. Posisi saya di BEM adalah sebagai Bendahara 2. Terima kasih. Tolong di-mute yang lain ya. Humas ada Kak Ruman Sarajini, ada Kak Irfan, ada Cinta Maharani, dan kebetulan beliau bertiga sedang tidak berkenan hadir juga karena ada satu dan lain hal. Dan ada Yaiza. Silakan Yaiza. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yaiza sebagai Humas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini kami dari BEM mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti acara ini dengan baik. Mohon diperhatikan dengan seksama sampai akhir, karena nanti di akhir akan ada kuis berhadiah untuk kalian. Ya, mungkin cukup sekian dari perkenalan BEM. Terima kasih Kak Brenda.
Terima kasih atas perkenalan dari anggota BM dari kami. Berikutnya kami ada presentasi dan kuis perhatian dari kami para anggota BM. Persilakan untuk kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PKKMB 2021 Stiba IC Jakarta. Next. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi yang dipercaya dapat menjadi pandangan hidup dan pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga menjadi sebuah dasar dari segala sumber hukum, sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan dari keselamatan bangsa. Karena Pancasila merupakan karya bersama yang dihasilkan melalui konsensus bersama. Pancasila itu merupakan titik temu yang menyatukan keindonesiaan. Next. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum perundang-undangan yang menempati tata urutan tertinggi dalam negara, berupa naskah yang mengikat setiap warga dalam membangun paham kedaulatan rakyat. Tujuan dari dirumuskannya Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara adalah untuk membatasi suatu negara dalam penyelenggaraan negara, dan pasal-pasal yang tercantum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Next. NKRI sebagai bentuk negara. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah bangsa Indonesia dimulai dari sejarah menyusun pemerintahan politik dan administrasi negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah konstitusi dan ideologi. Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar, permasalahan bentuk negara menjadi salah satu pembahasan yang diperdebatkan secara serius. Usulan bentuk negara yang muncul pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan negara federal. Namun kemudian disepakati membentuk negara Indonesia ialah negara kesatuan, sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. NKRI sebagai bentuk negara. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan masyarakat yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan bangsa Indonesia yang sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, dan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Sejak berakhirnya masa kejayaan di Indonesia, masuklah bangsa barat seperti Portugis dan Spanyol yang disusul oleh bangsa Belanda pada abad 16, tepatnya 1596. Belanda cukup berhasil menguasai Indonesia. Mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sementara rakyat Indonesia mengalami penderitaan lahir dan batin. Belanda melakukan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan memperlakukan rakyat Indonesia dengan sewenang-wenang. Belanda menerapkan politik adu domba dan melakukan diskriminasi rasial kepada rakyat Indonesia. Pada 1928, lahirlah Sumpah Pemuda, yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan merencanakan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Next.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Tulisan Mpu Tantular tersebut oleh para pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis pembangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya. Semboyan tersebut hingga sekarang masih relevan terhadap perkembangan bangsa, negara, dan bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat di era global. Para pendiri bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tampaknya cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular tersebut. Sikap toleran ini merupakan watak dasar suku-suku bangsa di Indonesia yang telah mengenal beragam agama, berlapis-lapis kepercayaan dan tradisi, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa jauh sebelum zaman modern. Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tampak berjajar pulau dengan komposisi dan konstruksi yang beragam. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Secara keseluruhan, pulau-pulau di Indonesia berjumlah 17.508 pulau besar dan kecil. Di balik keindahan pulau-pulau yang dihiasi oleh flora dan fauna yang beraneka ragam, Indonesia juga memiliki kebinekaan dalam suku yang berjumlah lebih dari 1.128 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun, keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merupakan suatu kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan. Karena bila melihat negara-negara lain, ada yang tidak berhasil merumuskan bahasa nasional yang berasal dari bahasa aslinya sendiri, selain mengambil dari bahasa negara penjajahnya. Next. Pencegahan dan penanggulangan. Toleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi. Yang pertama, mengadakan sosialisasi. Kedua, meningkatkan rasa cinta tanah air. Ketiga, membina persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, penegakan hukum. Pencegahan dan penanggulangan toleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menegakkan, melestarikan, dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dengan cara pengenalan kembali melalui sosialisasi, meningkatkan rasa cinta tanah air, penegakan hukum, dan membina persatuan dan kesatuan. Next. Bullying. Apa itu bullying? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Next. Kategori bullying. 1. Kontak fisik. 2. Kontak verbal langsung. 3. Perilaku non-verbal langsung. 4. Perilaku non-verbal tidak langsung. 5. Cyberbullying. 6. Pelecehan seksual. Yang pertama, kontak fisik langsung. Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak,
menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung. Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan atau name calling, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang kelima, cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam, pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan sebagai perilaku agresif fisik atau verbal. Next. Dampak bullying. Pada korban merasa depresi dan marah. Rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, menurunkan skor tes kecerdasan atau IQ, dan kemampuan analisis siswa. Pada pelaku, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Dan yang menyaksikan, jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Next. Organisasi kemahasiswaan. Next. BEM. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa untuk tingkat universitas ataupun institut. Tugas dari BEM tersebut melingkupi banyak hal, mulai melaksanakan program kerja atau proker yang ada di kampus hingga menjadi perwakilan aspirasi mahasiswa. Next. Visi misi BEM. Visi, menjadi wadah berorganisasi bagi aspirasi mahasiswa dengan mengedepankan profesional, inovatif, nasionalis, jujur, dan kompeten. Misi, 1. Mengajak mahasiswa berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan STIBA IC. 2. Berperan aktif dalam berorganisasi serta mengembangkan potensi dan karakter setiap mahasiswa. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan internal yang berhubungan dengan sastra Inggris. Next. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas Yaiza oleh presentasinya. Sekarang dipersilakan untuk kami ada kuis berhadiah dari kami anggota BM. Persilakan. Oke, baik semuanya. Kali ini kita ada kuis berhadiah langsung. Ada 5 pertanyaan yang akan kami tanyakan, kami ajukan kepada kalian semua. Dan nanti yang mau menjawab, tolong raise hand di situ, di tombol yang ada di bawah. Tolong raise hand. Dan yang raise hand nanti bisa. Nanti setelah dipilih dari saya, akan saya berikan hadiah. Siap semuanya? Oke, untuk kuis yang pertama, apa judul materi dari yang tadi Pak Muhid berikan? Judul materi. Judul materi yang tadi Pak Muhid sampaikan.
Yang bisa jawab tolong raise hand. Skill. Kemampuan. Judulnya tadi. Judul di awal tadi kan ada judulnya. Judul materinya. Ya. Hard skill and soft skill itu Dufami. Saya jawab ya. Hard skill and soft skill. Udah raise hand. Itu Dufami. Nah, udah raise hand. Skills in 4.0 and Dumafina. Siapa? Siapa? Dumafina. Hard skills and soul era. And 5.0 era. Oke, correct. Oke, Dumafina, selamat. Kamu dapat hadiah 100.000 dari kita. Nanti bisa tolong bisa PC ke Dinda, ke Kak Dinda BEM. Nanti nomornya ada di grup maba. Oke. Terima kasih. Thank you. Tunggu bentar ya. Bagi yang tahu jawabannya langsung raise hand ya, jangan langsung pasang mic ya. Raise hand dulu, baru kalau udah ditunjuk baru jawab. Jangan langsung menjawab ya. Oke, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. What is the sample of soft skills? Contoh dari soft skills. Yang tadi ada di materi Pak Muhid. Bisa raise hand yang bisa jawab? Ya, Shalomita Putri. Silakan, Shalomita Putri. Attitude, Kak. Ya? Attitude. Attitude. Bukan, jawabannya bukan itu. Oke. Ada lagi yang bisa jawab? Intellectual. Yes, Miss. Ya, kami jawaban silakan. Intellectual curiosity. Ini inisiatif. Nah, bisa. Benar nggak tuh Lutfi ya? Halo, tolong di mute, please. Yang lainnya? Yang lain tolong di mute, please. Bentar Kak, sinyalangan. Bisa. Ya. Nah, yang pertama untuk contoh soft skill, yang pertama inisiatif dan kreatif, yang kedua change adaptability, yang ketiga critical thinking, yang keempat analytical thinking, yang kelima intellectual curiosity. Siapa namanya? Anji Prakoso Putra. Oke. Terima kasih jawabannya benar. Nanti bisa tolong bisa PC Dinda ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini dari video perkenalan STIBA tadi. Pertanyaannya adalah, perpustakaan STIBA ada di lantai berapa? Silakan pencet tombol raise hand bagi yang tahu. Tahu tombol raise hand. Ya, Erik Rikwanto. Silakan. Lantai 3. Nah, betul. Betul. Oke, nanti bisa PC Dinda ya.
Oke. Pertanyaan selanjutnya, arti singkatan dari BEM. Siapa yang bisa jawab? Tolong raise hand. Siapa? Yang sudah tidak bisa lagi. Oh, yang Yang sudah. udah singkatan dari BEM. Ya, Kak. Faris Fareza, dia yang raise hand duluan. Oke, silakan Faris Fareza. Badan Eksekutif Mahasiswa. Siapa namanya? Faris Fareza. Nanti bisa di PC ya, Dinda. Terima kasih, Kak. Pertanyaan terakhir, yaitu yang tadi pertama kali sambutan dosen. Dosen yang tadi sambutan, nama lengkapnya siapa? Pertama kali sambutan dosen, sebelum Pak Muhid. Dr. Bejo Sutisno. Ya, betul. Siapa itu? Najwan. Oke, selamat. Oke, pertanyaannya sudah habis. Yang tadi dapat presentasi nilai tertinggi di kuis Pak Muhid siapa? Namanya? Yang tadi pas kuis Pak Muhid yang dapat nilai tertinggi. Siapa? Rias. Siapa? Apa siapa sih tadi? Yang tadi dapat presentasi pertama nilai paling tinggi. Panji Prakoso. Kalau nggak salah Indra Raja, Kak. Iya, saya urutan keempat. Yang urutan pertama siapa? Namanya tes, tapi yang kedua itu Indrajani siapa? Ya, dan yang bagi tadi dapat hadiah juara 1. Yang bagi tadi juara 1 nanti dapat hadiah juga ya. Bisa di PC ke Dinda. Nomornya ada di grup maba. Terus hadiah terakhir adalah hadiah yang mendapatkan likes di Instagram paling banyak. Yaitu Salwa Fatia. Selamat. Kamu dapat hadiah juga. Nanti bisa di PC ya ke Dinda. Dan yang dapat hadiah nanti bisa kirim nomor rekening atau dana atau yang lain. Kan transfer langsung hadiah. Terima kasih. Oke, terima kasih Lutfia. Itulah presentasi dan kuis dari kami para anggota BM. Nah, kami akan tutupkan acara kami untuk hari ini. Untuk sesi terakhir, kami ada sesi foto screenshot bersama. Jadi tolong mahasiswa baru, tolong kameranya dinyalain semua. Halo, tolong kameranya dinyalakan semua. Please turn on your cameras. Switch on your cameras, please. Bentar ya, tunggu semua show up dulu.
Oke, baik, di screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. Sebentar, ulang lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya Isa. Dan kami dari anggota BM mengucapkan terima kasih atas mahasiswa-mahasiswa yang baru tiba isi Jakarta yang telah hadir. Dan kami juga ucapkan minta maaf bila ada kesalahan atau salah ngomong atau mistake of any kind. Dan sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih bahwa bisa hadir untuk acara hari ini. Ya Isa, itu screenshot page keduanya udah belum? Udah Kak tadi. Udah. Ya ada banyak soalnya. Kak Belinda, video untuk dosen terakhir. Oh ya, wait. Terakhir kami tutupkan acara kami dengan ada video dari dosen, dipersilakan. Video untuk memperkenalkan dosen-dosen kami dari Stiba IC dan juga staff, tidak saling mengenal ya. Jadi dipersilakan. Oke, jadi itulah video introduction dari dosen-dosen Stiba IC Jakarta. Dan kami akan menutup acara kami pada hari ini, acara PKKMB 2021. Kami dari anggota BM mengucapkan terima kasih atas mahasiswa-mahasiswa baru Stiba IC Jakarta yang telah hadir pada hari ini dalam keadaan sehat. Dan juga wakil dari BM, Lutfia, ada yang mau ditambahkan? Sepertinya sudah cukup.
Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara PKKMB hari ini. Dan selamat kepada pemenang kuis yang mendapatkan hadiah. Jangan lupa di WhatsApp Kak Dindanya. Ya, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Okay, thank you so much, everyone.